Misalkan di dalam makalahnya, di dalam buku yang saya tunjukkan tadi, Bapak mengajarkan, menuliskan bahwa Paulus itu mengajarkan menyembah Yesus. Mana tulisannya? Tidak ada seperti itu. Di satu sisi Paulus juga mengajarkan bagaimana Yesus itu menyembah Allah. Bagaimana mungkin kita ini diajar untuk menyembah Yesus? Jadi standar ganda seperti ini muncul akibat dari sikap pemikiran yang tidak jelas tentang bagaimana Injil yang benar itu yang mana. Jadi kalau pas menguntungkan diambil, kalau pas tidak menguntungkan ditolak. Inilah standar ganda. Satu sisi pakai kacamata yang bagus, satu sisi pakai kacamata kuda. Kalau kacamata bagus dipakai untuk melihat, kacamata kuda dipakai untuk tidak melihat. Apakah ini ilmiah? Oke, betul Pak. Oke, sedikit sebelum saya kembali pada istilah Mesias dan Tuhan tadi. Pak Sani tadi mengatakan bahwa Yahudi menolak Mesias, orang Kristen mengalahkan Mesias. Itu yang diluruskan Islam, betul kan? Sebentar Pak. Bagaimana? Orang Yahudi menolak menyalibkan Mesias Yesus. Orang Kristen menjadikan Yesus itu Allah. Saya tidak mengatakan mengalahkan Yesus, mempertuhankan Yesus. Ya, mentuhankan Yesus. Itu yang dikoreksi kan. Bapak-bapak, ada sejarah gereja yang saya tidak bisa mengungkap terlalu panjang. Tapi kekristenan ini sudah mengalami distorsi yang panjang. Dan apa yang Bapak kutip buku-buku itu bukan buku yang bersumber kepada Alkitab. Oke Pak, tapi dogma. Jadi ini klarifikasi. Jadi Gibbon dan sebagainya itu tidak pernah kami kutip, karena kami tidak pakai itu. Sudah, langsung kami serahkan kepada Bapak. Ya. Yang pertama-tama tadi dikatakan bahwa Yesus itu adalah Maria itu adalah saudaranya Harun. Mary the sister of Aaron. Ya? Apa artinya itu? Apakah dia bersaudara kandung? Ya kan? Jesus the son of God. Oh, dilahirkan anaknya Allah bapaknya. Jesus the son of David. Kalau begitu bapaknya Daud. Benarkah bapaknya Yesus ini Daud? Tidak benar. Malahan ini lebih celaka lagi, kalau dirunut, Yesus tidak ketemu dengan Daud. Tetapi Maria itu saudaranya Harun itu benar, karena itu dari keturunan Harun. Kalau kita melihat di sini ya, ini di dalam buku saya, apakah Yesus itu Kristus? Silakan lihat di halaman 23, ya kan? Kan di situ dikatakan bahwa kalau memang secara daging Yesus tidak ada kaitannya dengan Daud melalui Yusuf, apakah dalam Alkitab ada mencantumkan bahwa Maria adalah keturunan Daud? Juga tidak ada. Perhatikan ayat berikut ini. Istrinya Zakaria yang berasal dari keturunan Harun. Istrinya Zakaria Elizabeth ini adalah sepupunya Maria. Ia ini adalah keturunan Harun, berarti Maria ini keturunan Harun, the sister of Aaron. Ini artinya garis keturunan the sister itu bukan berarti bahwa bersaudara kandung. Sama dikatakan Jesus the son of David, itu bukan berarti bahwa bapaknya Yesus itu David. Kan begitu, artinya keturunan. Ini kan yang Bapak tolong diperhatikan baik-baik ayatnya. Lalu kemudian dikatakan tadi bahwa kita mengutip Alkitab, ya kan? Lalu kemudian ada yang kita akui, ada yang tidak. Itu kan yang menjelaskan itu adalah bahwa mana ada Facebook? Ini adalah hasil kerja 76 atau 75 pakar Alkitab internasional melakukan seminar di Amerika selama 6 tahun. 6 tahun. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan asbabul wurud. Mereka melakukan penelitian kesahihan ucapan Nabi Isa di dalam Injil. Apa yang ditemukan? Ternyata 82% ucapan itu palsu. Hanya 12 yang dianggap asli. 76 pakar Alkitab internasional. Mereka saja sudah mengatakan begitu. Masa kami umat Islam tiba-tiba latah mau menerima semua ucapannya Paulus dan sebagainya sebagai firman Allah? Paulus ini adalah musuh bebuyutannya Yesus. Ya? Bahwa Paulus itu didukung oleh Yakobus dan didukung oleh Yesus, didukung oleh Petrus, itu suatu kebohongan besar. Ya?
Paulus ini merusak ajaran tauhid. Mari silakan kita buka Alkitab, kitab para rasul, ya kan? Kisah para rasul. Lihat di belakang saja. Begitu kita lihat yang belakang sudah di sini. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau ya Paulus, bagaimana pikiranmu sebab tentang mazhabmu ini, ajaran Kristen ini, ya. Kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan, bayang. Berapa itu, Pak? Oh, kisah yang pasal 28 terakhir. Di halaman terakhir. Ya kan? Silakan buka. Ya. Silakan. Lalu kemudian lagi ini, ya kan? Di pasal 24 ayat 5. Lihat, perhatikan baik-baik, saya bacakan. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini, si Paulus ini adalah penyakit sampar. Bayangkan, penyakit itu Paulus. Kok masih diambil sama orang Kristen? Saya heran. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di dunia yang beradab. Paulus mengacaukan orang beradab. Ini, ya. Dan bahwa di sini, kemudian lagi di sini, ya. Di pasal 23 ayat 12. Orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Paulus ini pendusta, ini nabi palsu. Makanya mereka ingin cari untuk membunuhnya. Kristen mengagung-agungkannya. A.M. Wilson. Ini buku Jesus Alive, ya. Dia mengatakan, saya heran sama orang Kristen, ya. Paulus itu berdusta kok masih dimuliakan dan masih diagungkan. Harusnya sudah ditinggal aja. Ini problemnya orang Kristen adalah mengagung-agungkan pendusta, ya kan? Oke. Harusnya sudah ditinggalkan itu, Pak. Makasih. Oke. Tapi saya ingin menambahkan sedikit. Mungkin kami perlu memberi sedikit masukan cara membaca Alkitab, ya Pak Sani. Jadi kami tidak pernah membaca itu satu kalimat lepas dari yang lain. Jadi dalam pembacaan itu ada satu konteks yang harus dibaca, setidaknya satu paragraf. Nah, kalau saya membaca makalah yang dituliskan oleh Bapak, yang dikutip itu adalah suara orang-orang yang mau menghasut. Jadi waktu itu mau dihasutlah Mahkamah Agung atau Kejaksaan, ayo tangkapan Paulus karena dia itu begini-begini. Itu adalah suara agitator, suara penghasut, suara-suara pengacau. Jadi jangan itu diambil, karena memang pengacau itu bolone setan, itu suaranya setan, jangan dipakai. Begitu. Oke. Ada sedikit tambahan lagi. Pak Sanehu harap membuka Kisah Para Rasul pasal 15. Silakan Pak, dibuka Pak. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat ke-13. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Lalu Yakobus memulai pidatonya, dan kemudian salah satu dari pidato itu berada pada ayat 25. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi. Yakobus mengasihi Paulus. Kemudian di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-15, Petrus berbicara, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih. Petrus menyebut Paulus saudaranya yang kekasih. Jadi Pak Sanehu, supaya tidak salah mengerti dengan Paulus, jangan mendengarkan orang-orang Yahudi mengacau di Tertulius, Pak. Karena Petrus dan Yakobus semua menyebut Paulus saudara kami yang kekasih. Jadi kalau jelas, kalau cara pikirnya Pak Sanehu secara ilmiah itu mengadu domba Paulus dengan rasul-rasul supaya kami membuang buku Paulus, ya ini yang membuat orang Kristen ini tidak bisa terima dakwahnya orang Islam. Ini yang membuat kekacauan, karena yang Pak Sanehu kutip tadi, misalnya Kisah Rasul 23 ayat 12 itu harus dibaca. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan